action, let's go. trouble 찾으러. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih juga kepada Ibu Lis Andriani SEMSI yang telah memberikan kesempatannya. Jadi di sini kelompok 1 akan mempresentasikan bab 3 yang memiliki judul keterampilan untuk mengembangkan diri sebagai seorang pemimpin. Jadi sebelum kami memulai presentasi pada video kali ini, kami akan memperkenalkan anggota kelompok ini terlebih dahulu. Yaitu saya sendiri, M. Adi Kurniawan, dengan NPM akhir 037. Anggota yang kedua ada Alia Dwi Rahmadani dengan NPM akhir 121. Anggota yang ketiga yaitu Nabila Agista Yosi dengan NPM akhir 125. Dan yang terakhir ada Lismawati dengan NPM akhir 133. Jadi sebelum mulai materinya, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada bab ini. Jadi pada bab ini kita akan bahas mengenai keterampilan kepemimpinan. Yaitu ada 6 keterampilan, yaitu antara lain ada yang pertama ada 90 hari pertama kita sebagai seorang pemimpin. Yang kedua ada belajar dari pengalaman. Yang ketiga ada membangun kompetensi teknis. Yang ketiga membangun hubungan yang efektif dengan atasan. Yang keempat ada membangun hubungan yang efektif dengan teman sebaya. Dan yang kelima dan yang keenam yang terakhir adalah perencanaan pembangunan. Lanjut ke materi yang pertama, itu adalah 90 hari pertama kita sebagai pemimpin. Pada umumnya, proses perpindahan atau transisi ke kepemimpinan yang baru, posisi kepemimpinan yang baru, tentunya sangat menegangkan. Saat kita dipromosikan, banyak hal yang berubah ataupun hal baru yang kita rasakan. Yaitu antara lain dari mendapatkan tim yang baru, mendapatkan bos ataupun perusahaan yang baru, memiliki tanggung jawab atas produk ataupun layanan yang mungkin belum kita kuasai pada sebelumnya. Namun, kita sebagai seorang pemimpin haruslah dapat menciptakan transisi yang baik, menentukan arah dan juga tujuan perusahaan yang tepat. Dan yang ketiga itu dapat menciptakan proses ataupun perubahan progresif yang baik untuk keberlanjutan perusahaan ini. Berikut ini saya akan membahas mengenai peta jalan atau roadmap yang dapat membantu atau memudahkan proses transisi seseorang ke posisi kepemimpinan yang baru. Ini mana peta jalan ini dikembangkan atau dikemukakan oleh Rowley dan Kirby, yang dimana difokuskan pada perekrutan eksternal. Jadi dalam peta jalan ini dibagi menjadi dalam 2 tahap, yaitu tahap yang pertama adalah 30 hari sebelum kita menjadi seorang pemimpin. Yang kedua, tahap kedua itu dari hari pertama sampai 90 hari pertama kita sebagai seorang pemimpin. Dari 2 tahap ini kemudian diklasifikasikan kembali menjadi 5 fase. Itu fase pertama yaitu ada sebelum Anda memulai, yang kedua ada hari pertama, yang ketiga ada 2 minggu pertama, yang ketiga ada 2 bulan, dan yang ketiga adalah bulan ketiga. Jadi lanjut ke fase yang pertama. Di sini ada sebelum Anda memulai, yaitu kumpulkan data pra pekerjaan dan juga kegiatan pasca pekerjaan. Jadi kita sebagai seorang kandidat pemimpin baru di suatu perusahaan tentunya memerlukan berbagai macam informasi mengenai perusahaan tersebut. Kita dapat mengakses berbagai macam informasi tersebut melalui situs web, laporan tahunan, siaran pers, dan juga literatur pemasaran lainnya. Ini mana tujuan dari kita mengakses dan juga mengumpulkan berbagai macam informasi tersebut adalah untuk kita mengetahui sejarah dan juga budaya organisasi yang akan kita tempati. Kita dapat mengidentifikasi dan juga mengetahui sejarah dan juga budaya organisasi tersebut. Tentunya itu dapat mempermudah kita dalam beradaptasi ke lingkungan kerja yang baru. Selanjutnya fase kedua itu adalah hari pertama, yaitu Anda hanya mendapatkan satu kesempatan untuk membuat kesan pertama. Jadi tentunya pada hari pertama kita sebagai pemimpin yang baru, kita memiliki dua tugas penting, yaitu 2 tugasnya. Yang pertama ada bertemu dengan bos dan juga bertemu dengan anggota tim yang baru. Jadi bertemu dengan bos ini kita akan melakukan diskusi dengan bos, yang dimana pembahasannya itu ada 4, yaitu pembahasan pertama itu adalah mengidentifikasi tujuan utama tim, matriks dan juga proyek penting. Yang kedua adalah memahami pandangan atasan mengenai kekuatan dan juga kelemahan tim. Yang ketiga itu ada bekerja melalui jadwal pertemuan dan juga gaya komunikasi. Dan yang keempat adalah berbagi rencana untuk hari ini dan juga beberapa minggu ke depan.
Selanjutnya kita ke tugas yang kedua, yaitu adalah melakukan pertemuan dengan anggota tim. Jadi kita akan membahas mengenai latar belakang kita, atribut dan juga nilai yang kita junjung, memberikan harapan bagi diri sendiri, anggota tim dan juga perusahaan ini, menyampaikan gaya komunikasi kita dan juga gaya kepemimpinan kita. Dan selanjutnya ke fase yang ketiga, yaitu adalah 2 minggu pertama, yaitu adalah meletakkan fondasi. Jadi kita sebagai pemimpin yang baru tentunya dalam 2 minggu pertama kita harus banyak melakukan pertemuan dengan orang-orang, baik itu di dalam tim ataupun di luar tim. Dimana tujuan dari pertemuan ini adalah untuk belajar lebih banyak lagi, memperkuat hubungan dan juga menentukan sekutu di masa depan. Selanjutnya fase yang keempat itu adalah 2 bulan pertama, yaitu adalah strategi, struktur dan juga kepegawaian. Jadi pada fase ini kita sudah melewati putaran awal pertemuan dengan atasan, rekan sejawat dan juga bawahan langsung. Para pemimpin di sini, para pemimpin baru di sini perlu menghabiskan waktu 6 minggu berikutnya untuk melakukan berbagai macam informasi, menentukan arah dan juga menyelesaikan strategi, struktur dan juga kepegawaian yang tepat untuk tim ini. Jadi setelah kita mendapatkan berbagai macam informasi tambahan dan kemudian digabungkan dengan informasi yang kita telah kumpulkan dengan pertemuan dengan atasan, rekan sejawat dan juga bawahan, kita sebagai pemimpin dapat merumuskan berbagai macam strategi, struktur dan juga kepegawaian atau penempatan staf yang tepat untuk tim ini. Dan jika kita sudah dapat menyusun dan menetapkan ide, strategi, struktur dan juga penempatan staf, kita perlu mendiskusikannya dengan atasan. Jika ide yang kita sampaikan itu diterima, kita dapat lanjut ke tahap berikutnya, yaitu melakukan pertemuan langsung dengan semua anggota tim yang terlibat atau terpengaruh langsung oleh perubahan strategi, struktur dan juga keputusan penempatan staf. Dan yang terakhir adalah bulan ketiga, yaitu komunikasikan dan juga dorong perubahan. Jadi pada titik ini para pemimpin baru tentunya sudah dapat mengidentifikasikan dan melaksanakan visi masa depan mereka, dan juga dapat mengartikulasikan bagaimana tim akan menang, mengidentifikasi apa, mengapa, dan juga bagaimana perubahan yang diperlukan, dan juga dapat menyusun serangkaian harapan bagi anggota tim yang terlibat. Perubahan yang dilakukan oleh pemimpin tentunya harus berkaitan dengan atribut dan juga nilai yang telah dikemukakan oleh pemimpin pada pertemuan pertama. Perubahan bukan sekedar hanya pada presentasi PowerPoint dan juga poster yang berubah pada perusahaan, namun perubahan harus berkaitan dengan tindakan nyata atau action, di mana tindakan nyata itu yang dapat langsung disadari oleh anggota tim adalah proses perekrutan, pemecatan, promosi, restrukturisasi, dan juga penempatan staf. Karena salah satu cara tercepat untuk mengubah budaya dan juga norma yang ada dalam tim adalah dengan merubah orang-orangnya. Belajar dari pengalaman. Praktisi kepemimpinan dapat meningkatkan nilai pembelajaran dari pengalaman mereka dengan 5 hal, yaitu: yang pertama, menciptakan peluang untuk mendapatkan umpan balik. Yang kedua, mengambil 10% dari menggeliat. Yang ketiga, belajar dari orang lain. Yang keempat, membuat jurnal kepemimpinan sehari-hari, acara, dan yang terakhir adalah mempunyai rencana pengembangan. Membangun kompetensi teknis. Dengan adanya temuan-temuan ini, baik untuk pemimpin maupun pengikut, kami selanjutnya akan membahas beberapa saran praktis untuk meningkatkan kompetensi teknis. Ada 3 hal, yaitu: yang pertama adalah menentukan bagaimana pekerjaan berkontribusi pada keseluruhan misi. Yang kedua, menjadi seorang ahli dalam pekerjaan. Dan yang ketiga adalah mencari kesempatan untuk memperluas pengalaman. Membangun hubungan yang positif dengan atasan.
Cara yang dapat dilakukan ada dua, yaitu dengan memahami dunia atasan dan beradaptasi dengan dunia atasan. Yang pertama, yaitu memahami dunia atasan. Kita harus melakukan dua hal berikut ini, yaitu karyawan harus mencoba memahami tujuan pribadi dan juga tujuan organisasi atasan mereka. Dan karyawan perlu menyadari bahwa atasan bukanlah pria atau wanita super. Yang kedua adalah beradaptasi dengan dunia atasan. Kita harus melakukan dua hal berikut ini, yaitu karyawan memperjelas ekspektasi mengenai peran mereka dalam tim, komite, atau kelompok kerja. Membangun hubungan yang positif dengan rekan kerja. Ada 3 hal yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, mengenali kepentingan dan tujuan bersama. Yang kedua, memahami tugas, masalah, dan penghargaan rekan kerja. Dan yang terakhir yaitu mempraktikkan sikap dari teori Y. Jadi yang selanjutnya ialah perencanaan pembangunan. Nah, perencanaan pembangunan ini dapat dilakukan dengan beberapa tahap. Yang pertama, melakukan analisis GAPS. Yang kedua, mengidentifikasi dan prioritaskan kebutuhan pembangunan. Yang ketiga, menjembatani GAPS yaitu dengan membangun rencana pembangunan. Yang keempat, merefleksikan pembelajaran dengan modifikasi rencana pembangunan. Serta yang terakhir ialah mentransfer pembelajaran ke lingkungan baru. Oke, yang pertama ialah melakukan analisis GAPS. G, goals atau tujuan. A, abilities atau kemampuan. P, perception atau persepsi. S, standard atau standar. Yang pertama, tujuan, yaitu mengidentifikasi dengan jelas apa yang dimaksud GAPS yang ingin dilakukan atau kemana kita ingin pergi. Nah, ini maksudnya karir kita mau kemana di masa depan. Tujuan lain seperti ingin menguasai pekerjaan saat ini, lalu mengambil lebih banyak tanggung jawab di masa kini, mengambil tugas sampingan di bagian lain, mengambil tugas di luar negeri, ataupun mengurangi tanggung jawab pekerjaan untuk mendapatkan lebih banyak keseimbangan antara kehidupan dengan pekerjaan. Nah, yang ini biasanya cocok bagi para pemimpin yang sedang memulai sebuah keluarga atau mengurus orang-orang terkasih yang sedang sakit. Nah, yang kedua adalah abilities atau kemampuan, yaitu orang-orang membawa sejumlah kekuatan dan perkembangan kebutuhan untuk tujuan karir mereka. Ini maksudnya kita sebelum masuk ke dunia kerja pasti sudah menyiapkan bekal seperti pengetahuan dan keterampilan yang kita peroleh dari sekolah, kuliah, maupun kursus untuk mendukung pekerjaan kita di masa depan. Sebagai seorang pemimpin, kita juga harus tahu keterampilan apa yang kita butuhkan untuk dikembangkan atau perilaku kita yang perlu diubah. Nah, yang ketiga, perception atau persepsi. Nah, ini berkaitan dengan bagaimana kemampuan, keterampilan, dan perilaku kita mempengaruhi orang lain. Cara terbaik untuk memperoleh informasi ini adalah dengan meminta umpan balik atau feedback melalui tinjauan kinerja orang lain atau instrumen umpan balik 360 derajat. Nah, umpan balik 360 derajat ini merupakan proses umpan balik yang diberikan dari berbagai pihak yang terlibat dalam situasi atau keputusan. Nah, contohnya dalam proses evaluasi kinerja karyawan, seseorang karyawan itu tak hanya menerima umpan balik dari atasannya, tapi juga bisa dari rekan kerja, bawahan, dan bisa juga dari pelanggan atau pihak eksternal yang berinteraksi dengannya. Nah, yang keempat, standar. Ini berkaitan dengan standar yang dimiliki atasan atau organisasi untuk karir kita. Misalnya, atasan mengatakan kepada kita bahwa kita perlu mengembangkan keterampilan berbicara di depan umum, delegasi atau pembinaan yang lebih baik sebelum kita untuk dapat dipromosikan. Contoh lainnya itu organisasi yang mempunyai kebijakan yang menyatakan bahwa orang-orang tertentu yang berada di luar negeri harus mahir dalam bahasa negara tersebut ataupun memiliki persyaratan pendidikan, pengalaman untuk berbagai pekerjaan. Jadi, hanya kita yang dapat memutuskan tujuan karir kita sendiri, tapi kita bisa juga minta nasihat dari orang lain mengenai apakah tujuan tersebut realistis dengan kemampuan kita, persepsi orang lain, dan standar organisasi. Yang kedua ialah mengidentifikasi dan prioritaskan kebutuhan pembangunan. Bagian goals atau tujuan dan standar itu berorientasi pada masa depan yang menanyakan kemana kita ingin pergi dan apa yang atasan organisasi harapkan dari orang-orang yang berada di posisi tersebut.
Nah, sedangkan kemampuan dan persepsi difokuskan pada masa kini mengenai kekuatan dan kebutuhan pembangunan apa yang dimiliki saat ini dan bagaimana kemampuan ini mempengaruhi yang lain. Nah, setelah melihat semua informasi dalam analisis GAPS, jadi apa perkembangan terbesar kita dan bagaimana kebutuhan pembangunan ini harus diprioritaskan. Kita harus menentukan perilaku, pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan apa yang paling penting untuk diubah atau dikembangkan untuk mencapai tujuan karir. Yang ketiga ialah menjembatani GAPS dengan membangun rencana pembangunan. Nah, langkah-langkah membuat rencana pembangunan yang pertama ialah tujuan karir dan pengembangan. Dengan menentukan apa ingin dicapai dalam karir dan pengembangan pribadi. Ini bisa meliputi pencapaian posisi tertentu, peningkatan keterampilan, atau pengembangan diri. Contohnya menjadi manajer proyek dalam 3 tahun atau memperoleh sertifikasi tertentu. Lalu yang kedua ialah kriteria keberhasilan, dengan menetapkan standar atau ukuran untuk menilai apakah tujuannya tercapai. Nah, kriteria ini harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu. Contohnya mendapatkan promosi dalam waktu 12 bulan atau menyelesaikan kursus pelatihan dengan nilai akhir di atas 85%. Langkah yang ketiga ialah langkah tindakan, dengan merencanakan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapai tujuan. Ini mencakup tugas sehari-hari, proyek jangka pendek, atau kegiatan pengembangan. Nah, contohnya mendaftar untuk kursus pelatihan, mengikuti seminar industri, atau melakukan monitoring. Langkah yang keempat ialah siapa yang harus dilibatkan dan menilai kembali tanggalnya. Ini seperti mengidentifikasi pihak-pihak yang dapat mendukung atau terlibat dalam rencana, serta menentukan kapan evaluasi progres akan dilakukan. Nah, misalkan mentor, atasan, rekan kerja, dengan tanggal penilaian setiap 3 bulan untuk melihat kemajuan. Yang kelima ialah rentangkan tugas. Ini membagi tugas-tugas yang harus dilakukan ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil dan menetapkan tenggat waktu untuk masing-masing. Contohnya membagi proyek besar menjadi tugas-tugas mingguan atau bulanan dengan deadline yang spesifik. Lalu yang keenam adalah sumber daya. Mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan rencana seperti waktu, uang, alat, atau dukungan orang lain. Contohnya anggaran untuk pelatihan, akses ke perangkat lunak, atau waktu tambahan di luar jam kerja. Yang terakhir adalah refleksi dengan pasangan. Dengan mendiskusikan atau merefleksikan rencana dan kemajuan dengan seseorang yang bisa memberikan umpan balik yang konstruktif. Nah, ini bisa berupa pasangan, mentor, atau kolega terpercaya. Contohnya mengatur pertemuan rutin dengan pasangan atau mentor untuk membahas progres dan mendapatkan saran. Merefleksikan pembelajaran, memodifikasi rencana pembangunan. Seperti halnya rencana pembangunan yang merupakan peta jalan, fase pembangunan perencanaan membantu para pemimpin untuk melihat apakah tujuannya masih sama dengan yang pertama, lalu apakah rute alternatif itu lebih baik, dan apakah diperlukan lebih banyak sumber daya dan peralatan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengevaluasi keberhasilan model, metode, strategi, dan teknik pembelajaran. Mentransfer pembelajaran ke lingkungan baru. Ada 3 cara yang dapat diambil untuk mentransfer pembelajaran ke lingkungan baru. Yang pertama yaitu terus memperbarui rencana pembangunan Anda. Misalnya dengan menerapkan ekonomi hijau dalam industri keuangan atau membangun pabrik yang ramah lingkungan. Yang kedua yaitu mempraktikkan keterampilan yang baru Anda peroleh dari lingkungan baru. Misalnya Anda mempraktikkan keterampilan bahasa Anda di perusahaan baru atau menerapkan keterampilan menggunakan teknologi baru di perusahaan baru Anda. Yang ketiga yaitu melatih orang lain dalam pembangunan keterampilan yang baru Anda peroleh. Misalnya Anda membuka workshop atau kelas online untuk mengajarkan keterampilan baru yang Anda kuasai ke orang lain. Dari presentasi yang kami jabarkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa menjadi seorang pemimpin adalah tanggung jawab yang besar. Untuk menjadi pemimpin yang inspiratif dan berhasil, diperlukan kombinasi yang tepat antara keterampilan teknis, interpersonal, dan karakter yang kuat. Seorang pemimpin tidak hanya harus memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam bidang yang ia pimpin, tetapi juga harus mampu memotivasi, menginspirasi, dan mengarahkan timnya untuk menuju tujuan bersama. Ingatlah bahwa kepemimpinan adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan akhir. Berikut tadi adalah materi yang dapat kami sampaikan oleh kelompok 1. Kami mohon maaf bila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, Bobby Valentino.
ingin